lagi bareng aku Putri dan temen aku. Apa? Oke, kita kali ini ada di segmen jalan-jalan arsitektur nih. Nah, tapi sekarang kita bakalan explore koridor bersejarah di Jalan Raya Cikini nih Kak. Nah, pastinya ikutin terus ya jalan-jalan kita karena kita hari ini bener-bener bakal explore banyak banget bangunan revitalisasi yang ada di Jalan Cikini Raya. Jadi ikuti kita terus yuk. Yuk. Kita sekarang ada di depan peta Jalan Raya Cikini nih. Nah, buat teman-teman yang main ke Jalan Raya Cikini dan bingung mau kemana atau tujuannya apa, nah bisa banget nih lihat peta ini. Karena peta ini tuh bakalan ngasih tahu spot-spot yang bisa kalian kunjungin. Nah, terus nih Kak, Jalan Raya Cikini ini tuh sebenarnya koridor bersejarah banget loh yang udah terrevitalisasi. Nah, revitalisasi itu apa sih? Nah, jadi gini nih, revitalisasi itu didasarkan dari kata vital, yaitu hidup. Oke. Jadi kalau kita susun tuh kata-kata revitalisasi, berarti artinya adalah menghidupkan kembali. Nah, jadi kalau kita kontekstualkan lah Jalan Cikini Raya ini, berarti revitalisasi itu menghidupkan kembali seluruh lingkungan, baik dari pertokoan maupun jalan pedestriannya di daerah Cikini Raya ini. Wah, keren banget ya. Tuh. Jadi dihidupkan kembali kotanya nih. Oke, kita bakalan review atau explore mulai dari kantor pos sampai Taman Ismail Marzuki nih, Kak. Tuh. Oke, jadi kita langsung aja ke spot pertama kita, kantor pos. Check it out. Kantor pos Cikini nih. Nah, Kak, tahu nggak kantor pos Cikini ini tuh udah bangunan lama banget. Dia tuh udah ada dari tahun 1920. Berapa tahun tuh, Kak? Ngitung dia. 1 abad. Oke, gila lama banget ya, udah 1 abad atau tepatnya 100 tahun. Nah, terus buat yang belum tahu nih, kantor pos Cikini ini satu-satunya kantor pos yang buka 24 jam juga. Nah, mungkin kalau misalnya kalian kesini, kalian juga bakal lihat kalau ternyata bangunan kantor pos Cikini ini juga didiami oleh kantor-kantor lain kayak Pegadaian sama kantor Independent Research and Advisory Indonesia. Oke, itu kalau dari sejarahnya ya. Sekarang kita bahas nih, kalau arsitekturnya tuh gimana sih Kak? Mungkin lu bisa jelasin bangunannya tuh kayak gimana sih, kan dia bangunan revitalisasi. Jadi kayak tadi yang lo sebut nih ya, bangunannya itu udah berdiri sejak tahun 1920. Benar. Yang kalau kita lihat di video kita sebelum-sebelumnya, di depan Coranti House itu dia terbangun sejak tahun 1920-an juga deh kayaknya. Benar, 1928. Nah, itu tuh. Berarti dia kayaknya satu angkatan tuh. Satu angkatan. Ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat sejarahnya sendiri loh, bangunan ini tuh berbeda dari bangunan-bangunan kolonial biasanya. Karena kalau menurut sejarahnya sendiri, dia menganut jenis dekorasi atau jenis eksterior dengan gaya Art Deco. Apa itu Art Deco? Apa tuh? Jadi ini gaya-gaya di tahun 1920-an ke atas pasca Perang Dunia Pertama. Jadi bangunan ini tuh jenis gaya ini tuh emang agak berbeda gitu dari zaman-zaman kolonial, dengan dia menggunakan bentuk-bentuk melengkung gitu. Lalu yang unik lagi dia menggunakan sistem zigurat, di mana bangunan ini meskipun satu lantai gitu atau 2 lantai, dia terlihat memiliki trap-trap atau susunan tangga gitu bangunannya. Oke. Jadi kelihatan kayak ada perbedaan level gitu ya? Meskipun dia cuma 2 lantai gitu. Unikannya itu sih. Terus dia menggunakan jenis fasad yang sekarang udah nggak pernah kita lihat gitu. Jenis batu sikat, di mana jenis ini nih dia menggunakan campuran dari semen, pasir, dan batu yang dipecahkan, yang kemudian disusun membentuk mozaik gini.
gitu. Oke, unik banget ya bangunan kolonial ini gitu. Nah, habis ini kita mau jalan-jalan di sepanjang Jalan Raya Cikini nih buat lihat apa aja sih yang unik di sini gitu. Sekalian mungkin nanti kita cobain ya makanannya kayak gimana Oke, sih. boleh, boleh. Oke, ya udah kita lanjut aja perjalanan kita karena masih panjang. Jadi kita lanjut yuk, Kak. Oke, let's go. Nah, sekarang kita lagi jalan nih di pedestriannya Jalan Raya Cikini. Nah, kalau kita lihat pedestriannya cukup luas, sekitar 4 meter lah untuk lebarnya. Nah, di Benar. pedestrian ini juga dilengkapi dengan guiding block atau jalan buat kaum difabel. Jadi buat teman-teman yang difabel itu bisa jalan di sini dengan lebih aman karena adanya guiding block ini. Selain itu juga di pedestrian ini dilengkapi sama taman-taman kecil di bagian pinggir jalan pedestriannya. Nah, taman-taman ini tuh fungsinya buat bikin lebih aman area pedestrian ini karena dia membatasi antara pedestrian dengan jalan mobil. Tuh. Nah, saya itu juga pedestrian ini dilengkapi sama kursi yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman kalau capek. Nah, karena kita capek, kita duduk dulu yuk. Boleh, bener. Kita duduk sambil kita cobain roti legendaris yang ada di sini kan. Tuh. Jadi bagus kan? Ya udah, kita cobain dulu ya. Yuk. Berapa? Apa? Oke, ini hasil jajan kita nih. Roti Tan Actual. Nah, buat yang belum tahu, roti ini tuh udah ada dari zaman Hindia Belanda. Gila, udah lama banget ya. Jadi dulu itu roti ini sebenarnya awalnya tuh keras. Cuman Belanda tuh nggak suka roti yang keras. Jadi mungkin mereka berimprovisasi. Terus jadinya sekarang rotinya lebih lembut ya. Oke, daripada kita bingung mau ngapain, mending kita cobain roti legendaris ini ya. Betul. Kita coba nih. Ya. Nah, terus buat teman-teman yang mungkin bingung cari roti legendaris ini di mana, ini tuh ada di sepanjang Jalan Cikini Raya. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba kangen pengen makan roti ini, kalian bisa datang ke sini terus cobain rotinya ya. Yaudah, kita coba makan yuk. Ya. Oke, setelah tadi kita udah jalan-jalan dari kantor pos nih, terus kita jalan hampir di setengah perjalanan Jalan Cikini Raya, kita sekarang first stopnya tuh di Bakul Coffee nih. Kalau dari luar tuh kelihatan banget dia kolonial, terus kayak ada unsur vintage-nya juga ya. Kalau menurut kamu gimana nih? Mana ya? Mungkin ini nostalgic banget ya buat angkatan-angkatan 60, 70 gitu kalau ngelihat suasana di sini. Mungkin perlu dicoba sih buat kita jelajahi di dalam. Oke. Nah, kita sekarang udah ada di interiornya Bakul Coffee nih, Kak. Kalau misalnya kita buka websitenya di bakulcoffee.com, kita bisa tahu nih kalau dulu tuh Bakul Coffee namanya Taeksunho dan udah ada dari tahun 1878. Saking lamanya Bakul Coffee ini, dia sampai jadi simbol komunitas kopi di Jakarta. Keren banget ya. Kalau interiornya gimana nih menurut kamu? Sebenarnya bukan expertise gue sih, lagi ngeliat aja apa yang ada di sini. Dan menurut gue adalah yang paling mencolok dari sini adalah dia menonjolkan bagian dari strukturnya, di mana mereka mengekspos bagian-bagian dari balok maupun kolomnya. Secara material juga dia mengekspos bagian dari dindingnya, yaitu dengan mengekspos bata merahnya, pasangan bata merah. Kemudian secara lantai juga mereka masih menggunakan tegel yang dimana ukuran standarnya adalah 20x20. Nah, secara pencahayaan dan lain-lain, dia lebih mengutamakan cahaya-cahaya warm white, dimana tone yang dia keluarkan sedikit mendekati warna kuning. Dan itu memberikan suasana apa ya, syahdu, suasana menenangkan gitu. Setuju banget. Terus kalau misalnya kalian datang ke sini nih, kalian bakal lihat ada kayak mini garden atau open plan ya di dalamnya. Jadi
Jadi kolonial tapi ada sentuhan vintage juga, tapi ada sentuhan tropisnya juga ya. Jadi di sini seru banget sih kalau kalian kesini. Yang jelas kalian harus cobain kopinya, bener nggak? Oke, yaudah kita cobain aja yuk minuman di sini. Oke, kalau tadi kita ada di lantai 2-nya Bakul Cafe, sekarang kita ada di lantai 1-nya Bakul Cafe nih. Nah, gue mau ngebahas sedikit yang tadi ada beberapa hal di lantai 2 yang gue belum sempat bahas, kayak di jendelanya itu tuh mereka masih gunain teralis yang dicat warna hitam. Ini kalau di rumah-rumah zaman dulu nih masih sering tuh kita lihat jendela-jendela yang dikasih teralis gitu. Zaman sekarang mungkin kita jarang lihat ya, karena umumnya jendela sekarang pakai aluminium, jadi kayak jika ditambah teralis tuh kayak nggak matching gitu. Nah terus kita bisa lihat bahwa adanya lubang angin di fasad bangunannya. Nah kalau kita lihat rata-rata lubang angin yang mereka bentuk itu membentuk persegi panjang, sementara di zaman-zaman sekarang itu umumnya lubang angin berbentuk persegi 4 gitu. Nah terus ada beberapa hal lagi yang bisa kita lihat di lantai 1, terutama kesan industrial yang mereka tunjukkan di lantai 1 gitu. Jadi meskipun mereka vintage, tapi secara nggak langsung mereka mengangkat unsur-unsur industrial, seperti contohnya instalasi yang mereka expose di lantai 1. Lalu tidak adanya plafon, jadi mereka memiliki keunikan sendiri di mana plat lantai ini mereka cetak sehingga membentuk layaknya plafon, padahal sebenarnya plat lantai. Ini adalah hal yang unik gitu yang bisa kita lihat di bangunan Bakul Cafe ini. Oke, terus Kak, aku sempat lihat nih ada satu bagian di interior ini yang tadi aku lihat ada di eksteriornya si kantor pos itu, tepatnya di dindingnya. Bener nggak sih? Betul banget. Jadi dinding di sini sama seperti dinding di pos kantor pos tadi yang ada di kantor pos Indonesia itu. Nah, mereka menggunakan material berupa batu sikat yang dimana prosesnya itu mereka mencampurkan antara semen, pasir, dan batu yang dipecah sehingga dibentuk mozaik, hingga seperti kalian lihat di belakang kita ini berbentuk tekstur ini dari batu-batu yang disusun sedemikian rupa gitu. Terus suasananya di sini tuh bener-bener bikin kita nostalgia banget ya. Jadi kalau kita lihat tuh dari style lukisan maupun style furniture itu kayak era-era di zaman 70-an, 60-an gitu. Dari playlist musik yang dikeluarkan pun juga seperti itu. Dan sebenarnya ada sebuah keunikan sendiri buat teman-teman yang mungkin gamers. Itu jika kalian pernah main Fallout 3, Fallout 4, itu playlist musik yang dihadirkan di sini adalah playlist musik yang ada di game itu tersebut. Gitu. Oh, keren banget ya. Jadi Bakul Cafe ini secara tidak langsung bisa mempertemukan antara angkatan-angkatan lama di tahun 60-an, 70-an dengan nostalgia mereka di zaman dulu dengan hal-hal yang baru yang bisa kita temui sebagai angkatan 2020-an, 2000-an gitu. Setuju banget. Pastinya teman-teman cobain deh kesini kalau misalnya main di Cikini ya. Betul. Oke. Oke nih Kak, jadi tadi kan kita udah jalan-jalan sore ya di sekitaran sini. Sekarang kita jalan-jalan malam nih. Kita mau tahu kalau malam itu suasananya kayak gimana sih gitu. Masih seseru tadi sore atau gimana gitu kan. Terus kita nanti coba selesaiin perjalanan kita di Taman Ismail Marzuki ya. Kalau gitu kita coba jalan aja yuk. Oke, kita udah sampai di penghujung acara nih ya Kak. Gimana nih kesannya? Yes. Ya, jadi buat teman-teman yang punya rekomendasi tempat revitalisasi atau bangunan-bangunan tua yang kemudian dialihfungsiin lagi, misalnya jadi toko, atau jadi restoran, atau jadi cafe, coffee shop, pokoknya yang beralih value ya. Betul. Boleh banget komen di komen box kita supaya kita juga bisa saling sharing, terus kita coba explore uniknya tuh apa sih, terus apa sih yang bikin dia tuh punya value lebih gitu, supaya kita bisa saling sharing dan saling berbagi informasi terutama tentang bangunan-bangunan kuno atau revitalisasi. Karena
itu kan kurang tersentuh ya, jarang banget yang sharing kayak gitu. Padahal itu tuh perlu banget. Kayak sekarang kita jalan-jalan di Cikini, ternyata dari ujung kantor pos sampai dengan Taman Ismail Marzuki itu punya cerita yang value-nya tuh tinggi banget, yang perlu kita explore supaya banyak yang tahu, bener nggak? Nah, oke. Jadi sampai ketemu lagi di acara jalan-jalan berikutnya. Yang pastinya semoga acara ini bermanfaat dan sampai jumpa.